Kita review dikit pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Gua kayaknya singkat singkat aja. Oke, wasit katro banget. Singapura sangat-sangat nggak sportif, disrespect. Wasitnya katro banget. Tapi Indonesia mainnya harus diakui jelek. Harus diakui Indonesia juga mainnya jelek parah gitu, dan ya bisa kepancing juga ya, meskipun nggak bisa disalahin juga ya, tapi ya lo harusnya tetap fokus sama permainan gitu, karena tadi posisinya unggul langsung los konsentrasinya jadi kebobol 1-1 udah. Habis itu udah gone gitu, dan menurut gua terlalu telat untuk bermain atraktif gitu, karena ya gimana ya cuy. Ini belakang boleh sekarang back pass itu ngeselin ya. Cuma kita nggak tahu lah ya, peraturan baru kali ya. Peraturan baru kali ya. Nggak lolos, jadi ini nggak lolos cuy. Udah bener Sadil main di awal malah pasang clock. Nah pemain-pemain kayak Rizky Eka, Sadil harusnya masuk gitu di laga sepenting ini, karena gue ngelihat pemain kayak Eliano gitu nggak ada rasa lapernya cuy. Gue lebih demen Egy ya cuy. Bakalan lebih ngotot itu cuy. Sadil aja lebih ngotot loh, meskipun kasar banget ya. Rizky Eka tadi bisa passing malah shooting ya cuy, tapi seenggaknya dia ada upaya untuk menusuk gitu loh, anjir, kayak anjir. Nonton apa bang? Kita komentarin lagi dikit ya. Jujur mengecewakan banget permainan Indo ya, terlepas dari kontroversi wasit yang emang katro banget, terlepas dari Singapura juga disrespect banget mainnya, sangat-sangat nggak sportif. Tapi Indonesia main jelek. Apa yang terjadi di Vietnam sama sekali nggak bisa diperbaiki di pertandingan Singapura. Menurut gua malah lebih ya monoton, template. Lu terlalu ngandalin Haye, terlalu ngandalin Baker gitu nih, nggak punya variasi lain. Baru di ujung-ujung akhir babak pertama baru mulai ada variasi, tapi semuanya agak telat gitu. Di babak kedua baru lebih flawless. Ada Rizky Eka baru mulai lebih cair dan sebagainya, tapi udah telat banget juga. Gua nggak tahu ini kenapa. Mentang-mentang ada striker jangkung, lu mainnya direct mulu gitu. Kenapa lu mainnya direct? Bukan DNA kita main direct meskipun pemainnya udah tinggi gitu. Terbukti ketika mainnya dari kaki ke kaki, lebih mengalir, lebih banyak peluang, sayapnya lebih banyak, membuka ruang, nyari peluang, nyari ruang dan sebagainya. Terbukti kalau main dari kaki ke kaki lebih jalan. Tapi lu babak pertama, sepanjang babak pertama direct ball, Haye ke Baker, Haye ke Baker, Haye ke Baker, wah anjing. Ya Allah guys, main apa itu cuk? Sebelum ini kita nggak main sejelek ini jelek banget masalahnya. Wasit katro, Singapura katro juga, tapi ini main kita juga jelek banget, jadinya nggak bisa nyalain wasit juga. Ini jelek anjir, mainnya jelek banget guys, nggak ada variasi guys. Elah, baru ketika Sadil mulai tuh pemain yang kelihatan lapar tuh, ada Sadil, ada Haye, Cahyo respect mainnya respectable banget, respect Cahyo, gue suka banget Cahyo, mentalnya ada. Haye mentalnya ada, respect. Sadil Ramdhani mentalnya juga ada, mental bertarung. Sisanya kemana semua anjing? Sisanya lo kalian jangan lari-lari doang guys, yang kelihatan ada lapernya gitu loh anjing. Michael Baker juga boleh lah ya, tapi ya dia kalau dimatiin masa nggak ada variasi lain sih guys anjing. Rizky Eka juga ya, meskipun satu kali punya kesalahan, tapi sebenarnya dia ngotot mainnya dan lebih bisa jalan gitu skemanya Indonesia setelah dia masuk, karena dia berani ngambil tusukan, buka ruang dan sebagainya gitu.
Gini loh, terlepas dari ini Piala Ciki ya. Tapi main lu jelek banget. Jeleknya jelek banget. Kita nggak expect menang juga, tapi minimal tunjukin permainan yang menjanjikan. Lawannya cuma Singapura. Meskipun lawannya Singapura di kandang tuh gue ngerasa itu bisa dimenangin gitu. Meskipun kita nggak pakai skuad inti kita bisa menang itu. Tapi entahlah ya masalahnya apa, mungkin kurang waktunya, mungkin kurang waktunya, latihannya kurang, chemistry-nya belum dapat mungkin. Tapi Hartman masih pakai taktik yang sama kayak lawan Vietnam. Aduh guys, sejak babak pertama tuh harusnya udah nggak pakai tuh taktik kayak gitu tuh, harusnya main dari kaki ke kaki tuh anjir. Dan masalah intinya masih aja cok di transisi negatif. Koordinasi ketika kena counter attack, transisi negatifnya jelek banget. Koordinasi kiper dan back masih jelek banget anjing. Guys. Jadi meskipun wasit katrok Singapura nggak sportif, tapi permainan Indonesia sangat-sangat mengecewakan dan banyak yang harus diperbaiki untuk ASEAN Cup versi FIFA ya. PR-nya banyak banget dan harus diimprove. Improve-nya banyak banget anjing. Bedol desa dah. Ini kayaknya juga pemain naturalisasinya juga udah semi-semi di ujung senja gini semua ya. Jadi udah gak works itu. Jadi saran gue bisa lah dirombak dengan pemain-pemain muda. Liga Indonesia menurut gue lebih menjanjikan ya ketimbang maksain pemain naturalisasi yang udah tua juga. Udah gak works guys. Udah gak lapar juga mereka. Udah kebanyakan duit kayaknya. Parah banget sumpah, jelek banget. Dan ya udahlah, PR-nya banyak banget. Dan kritik terbesar gue tetap ke John Hartman, bukan ke pemain, karena menurut gue ini pure taktikal gitu. Sekali lagi kita nggak nyari juara cuk, tapi kita nggak ngelihat sama sekali ada permainan yang menjanjikan nih dari John Hartman nih. Kritik terbesarnya tetap ke John Hartman ya, karena kita pernah lihat lah STY bisa bermain lebih bagus dengan skuad yang sebenarnya bahkan lebih semenjana dari ini ya. Tapi STY pernah lebih bagus di AFF, harus fair. Ini skuadnya lebih menjanjikan, tapi ya begini gitu. Kita nggak nyari menang kok, kita nggak glory hunter ya. Kita tahu ini Piala Ciki, kita tahu ini cuma ngetes formasi dan sebagainya. Tapi lu bahkan nggak nyoba formasi lain, lu pakai template taktik yang sama. Nggak ada perubahan taktik, nggak ada taktik yang variatif. Ketika satu taktik bentok tuh lu cepet gitu gantinya, nggak ada. Ini yang dinamakan apa? Miskin taktik. Kalau ada yang disebut miskin taktik ya ini John Hartman di Piala AFF. Tapi semoga berubah. Kita tetap kasih kesempatan untuk berubah, tapi jujur banyak yang harus diimprove dan ini salah John Hartman dan harus diperbaiki. Tuh dari gua aja. Oke, mari kita berdiskusi guys. Kalian coba tulis komen-komen pendapat kalian gimana. Coba tulis pendapat kalian gimana coba. Yo kita. Kok tiba-tiba Erick Thohir ada lah andilnya coy. Pemilihan pelatih. Jujur blunder STY masih ganjel di banyak orang sih, dan ngelihat hasilnya kayak gini ya wajar orang ngungkit zaman STY itu wajar banget guys bagi gue. Tapi bang, masa kita harus ngandelin yang di Eropa sana? Iya makanya. Menurut gue pemain liga udah banyak yang bisa kok improve, bisa kompetitif. Apalagi levelnya cuma buat AFF ya. Kalau buat skala Asia beda lah ya. Tapi AFF doang mah kita pakai pemain lokal Indo masih bisa guys. Gue yakin banget itu bisa gitu. PSSI Mafia semua bang nggak akan maju Indonesia ya. Komen kali itu. Dari lawan Kamboja selalu long ball. Nah itu masalahnya. Kita nggak perlu bahas wasit dulu guys. Nggak perlu wasit dulu dah. Kita harus akui kita mainnya jelek banget. Kita nggak usah bahas wasit deh. Kita mainnya jelek banget. Kagak ada pemain yang lapar anjing. Gue ya mending naruh Rahmat Irianto di tengah tuh. Mendampingi Haye tuh menurut gue lebih cocok Rahmat Irianto guys.
Setuju nggak kalian? Rahmat Irianto loh, lebih berani itu dia motong-motong passing. Kita butuh pemain kayak Rahmat Irianto anjing. Ketimbang Sen Patinama anjing, kayak Rahmat Irianto guys. Rahmat Irianto guys. Menurut gua backnya iya juga. Rizky Ridho nggak biasanya main kayak gini, menurut gua tandemnya ada nggak tahu kenapa deh. Sama tengahnya, pemain tua dipasang terus ya coy, udahlah coy, naturalisasinya udah tua, peremajaan lagi, jangan nyari diaspora lagi udah. Ridho bagusnya sama Jay, nah iya coy, gue yakin Ridho sebenarnya nggak bermasalah coy, meskipun blunder kemarin pun gue nggak ngerasa itu salahnya Ridho coy, antara taktikal atau emang tandem sama tengahnya nggak jalan juga. Gitu sih anjir, wah anjir, sumpah passingnya jelek banget juga nih. Permasalahannya juga mendasar banget loh ya, passing. Kontrol itu aja lu wantunya lu nggak jalan cuk, passing kontrolnya jelek banget cuk. Wah, itu basic guys. Kita nggak usah pakai taktikal yang ribet-ribet, passing aja jelek banget anjing. Kenapa ya? Mereka di klub tuh nggak separah ini loh. Anjing nih. First touch-nya parah iya cuy. First touch-nya parah banget guys. Sumpah anjing. Kesel banget gue cuk. Andelin ya, dan semenjak ada Becker, Indonesia menurut gue permainannya jadi kayak Cristiano Ronaldo sama Portugal dah, jadi ngandelin Becker doang dah, kayak nggak sehat banget cuk anjing. Masanya dia juga bukan Ronaldo anjing. Malah Beckham baru masukin Beckhamnya telat banget juga. Menurut gue bahkan Beckham bisa dicoba starter ya, ngelihat Sikon kemarin lawan Vietnam tuh Beckham tuh taruh di starter lah ya, minimal dah. Adil taruh di starter dah, orang kita nyari menang anjing. Becker ngandalin Becker banget sumpah anjing lah. Seharusnya Beckham starter, sepakat gue, sepakat. Iya coy, dan itu jadi Becker centric banget itu loh. Wasit curang, iya wasit curang, tapi kita udah lah ya. Jelek kok emang Indonesianya. Kita fair aja lah, Indonesia jelek cok, banget. Dan PR-nya terlalu banyak untuk Herman ya. PR-nya terlalu banyak lah. Bosan lihat crossing mulu. Ya cok, ini ide dari siapa juga cok pakai taktikal kayak gini cok. Kayaknya individual error iya, tapi taktikalnya yang bikin ini sekacrut ini coy. Individual errornya banyak juga, tapi menurut gue emang salah dari taktikalnya Hetman coy. Sejak awal coy, pemilihan pemainnya nggak kompus dengan baik dan strateginya. Tapi ya udahlah, judgement sesungguhnya di match berikutnya, apa di piala berikutnya, piala ASEAN Cup itu ya. Kelihatan ya ketika nyoba build up lebih sabar dari kaki ke kaki, lebih jalan guys, anjir sumpah. Lebih jalan guys. Cir. Back pass, kalau yang back pass itu jujur ya, gue nggak tahu secara peraturannya, nanti pasti bakal banyak yang bahas lah ya. Gue nggak punya kompetensi untuk ngebahas si back pass itu sebenarnya sah atau enggak. Tapi setahu gue ya harusnya nggak boleh. Cuma nggak tahu kalau ada peraturan baru ya, nggak tahu juga. Tuh ntar pasti banyak lah konten kreator yang bakal bahas. Orang yang lebih tahu bakal bahas. Banyak. Erick Thohir peraturan sendiri AFF. Mungkin tuh. Siapa tahu guys, kita nggak tahu. Siapa tahu AFF peraturannya agak beda juga, nggak tahu guys. Tapi kartu merah dianulir sih emang
Gue tapi nggak mau fokus ke situ lah. Ntar soalnya jadi nggak memperbaiki permasalahan yang lebih mendasar, yaitu taktikalnya emang jelek. Kalau kita fokus ke wasit ntar nggak berbenah nih Hartman nih. Jadi kita fokusnya ke Hartman dulu aja guys. Biar dia improve karena yang lebih penting nih Asian Cup besok nih. Makanya kita fokus mengkritik, tapi ya udahlah. Soal wasit-wasitan ini ya udahlah, kita ikhlasin aja lah. Hukum karma mencat STY bisa jadi. Bisa jadi. Cara mainnya emang kurang, iya cuy. Mentalitasnya juga cuy. Hartman sih bagus bang, jujur aja. Bagus, bagus. Bagusnya apa tuh? Bagusnya apa tuh? Permainan jelek, wasit jelek. Combo itu namanya. Combo, double combo cuy. Pakai temat itu. Bagus tapi kalah artinya apa bang? Nggak bagus. Nggak bagus itu dan kalah. Nggak bagus dan kalah. Bukan bagus tapi kalah itu. Nah, lebih penting ASEAN Cup kita tahu. Tapi mainnya belum menunjukkan tanda-tanda. Apaan combo bang? Memang bapuk pemainnya. Nggak ada yang bilang nggak bapuk. Kocak Franz. Siapa yang bilang nggak bapuk? Bapuk ini. Tapi bukan pemainnya. Lebih ke taktikalnya menurut gue. Pemainnya parah banget. Taktikalnya tapi yang bikin ini lebih parah lagi. Mentalitasnya nggak ada cuk. Nggak tahu kenapa cuk. Tapi kalau menyeluruh gini gue ngerasa sih lebih ke pelatih ya. Soalnya pemain tuh ya oke lah kalau ada yang off gitu ya satu dua. Tapi kalau semuanya off, menurut gue itu salah terbesarnya ya di pelatih sih. Lecter lah, ada orang Vietnam guys. Halo Lecter. Kalau kalau pemain off satu doang, ya mungkin pemainnya ya. Tapi kalau off-nya semua ya taktikal guys, pelatih itu guys. Masa semua pemain lagi off semua, cok? Kagak lah. Ke bawah Kanada mungkin masih adaptasi kali ya, tapi ya aduh, guys. Level basic banget itu menurut gue ya kesalahannya. Adaptasi sih adaptasi cuy, tapi ini ya guys. Kata gue. Piala Tarkam ya iya sih Piala Tarkam juga ya. Bang kata-kata untuk timnas muhasabah. Muhasabah Anda ya John Hetman ya. Untuk John Hetman Anda muhasabah banyak-banyak. Tolong diperbaiki nih taktikalnya sebelum Asian Cup mulai. Udah bener gak usah dimainin yang senior lagian juga nggak piala resmi ini juga bukan pemain senior juga. Campuran loh bahkan ini coy. Udah campuran loh ini bahkan. Tapi Edmund layak dikasih kesempatan belum punya juga belum grade A yang FF. Iya, judgementnya judgement kita sih bakalan di ASEAN Cup guys. Tapi ya emang ya gimana jelek banget kita nggak ngelihat ada perubahan yang berarti dari sisi taktikal yang bikin kita punya harapan itu masalahnya. Jadi emang harus kita kritik biar ASEAN Cup-nya bener gitu mainnya. Lihat aja di ASEAN pasti dibuat 0 tuh rawan. Wih, pede banget bang. Akhirnya ada supporter Indo optimis boleh lah. Boleh lah ini. Banyak salah passing juga pemain lokal lah. Eliano Render itu hanya pemain lokal sih sekarang ya. Bener sih. Banyak cuy, semua pemain guys. Udah nggak pemain lokal doang, ini udah semuanya jelek emang. Si Rizky Eka kacau, Rizky Eka mendingan anjir, kalau itu nggak sepakat gua anjir. Rizky Eka lumayan meskipun ada satu kesalahan yang harusnya gol itu ya, tapi justru di antara pemain lain dia yang lebih sedikit lumayan lah ya. Heran kenapa Sadil nggak dari awal itu dia. Mending full lokal ya. Ya sebenarnya semuanya udah hitungannya lokal sih itu.
udah main di Indo semua itu. Gak pernah sekecewa ini sama. Jelek banget ya Allah, Mahfur. Permainannya jelek banget, anjing lah. Nggak ikhlasnya itu loh. Wasit oke gitu. Kalau mainnya bagus, terus ada wasit-wasitan gini kita masih lega gitu ya. Ini jelek. Mainnya wasitnya juga katro ya gimana nih. Rumput udah bagus. Dalam arti beda level kagak juga. Sekarang enggak. Udah nggak waktunya juga ngomongin lokal naturalisasi, udah enggak lah. Tom terlalu ngandalin Baker ya cuk. Ini yang paling gua nggak pahami cuk. Terlalu Baker sekarang cuk. Dikit-dikit Baker anjing. Menyala longbol anjing, ya Allah ada yang menyala longbol anjing. Iya guys, jangan nyalain pemain guys, menurut gua ya. Kita kalau satu pemain doang yang error ya wajar, ini semuanya anjir. Ini semuanya pemain off anjir. Kecil lah guys. Semua pemain lu nyalain semua pemain gitu kagak bisa lah, gila. Pelatihnya juga ini, pelatihnya yang utama menurut gue sih pelatihnya. Kalau semuanya error ya berarti salah pelatihnya, itu aja rumusnya mah. Menurut pemainnya yang belum ngerti taktik ya bisa jadi juga, tapi enggak ah. Taktiknya long ball mulu itu taktiknya. Kalau taktiknya ruwet baru tuh itu salah pemainnya. Ini taktiknya bahkan kayak dari awal long ball. Emang kita kapan ngelihat permainan kayak gini cuy, Indo cuy? Masa salah pemain itu guys? Kagak lah. Kagak ada bedanya sama si Patrick sejauh ini sih ya sepakat. Tapi ya kita tunggulah. Sabar lah ya. Sabar lah ya. Eliano belum pantas di timnas ya cuy. Bukan karena dia naturalisasi terus kita anggap jago mulu ya. Bisa di rotasi sama pemain lokal Indo juga bisa guys. Kita juga fair aja lah. Jangan mentang-mentang kelihatan jago gara-gara naturalisasi. Yang nonton bantu reference itu atau minimal follow yang belum follow guys. Yang belum follow tap sawer kalau mau. Follow guys, follow dulu guys. Gua kasih waktu follow nih. Nggak bisa nyalain pelatih 100 blunder satu pemain, siapa yang satu pemain blunder anjir? Siapa guys? Semua kali itu blunder guys, bukan satu pemain guys. Ya Allah guys, taktikalnya sejelek itu. Wah, ya pokoknya mengecewakan banget lah guys. Iya, nah no secret bagus. Nah itu guys maksud gua. Ini ngelihat presiden kayak gini, PSSI harus cepet lah scouting lagi pemain-pemain timnas lah. Udah waktunya ada backup untuk regenerasi perombakan lah, ini udah lewat lah ini cuy. Udah lewat lah ya ini masa-masa era kemasan naturalisasi yang ini. Harus ada penggantinya untuk digabung sama squad inti kita besok buat ASEAN Cup. Harus ada. Harus scouting lagi lah, di Liga Indo lagi banyak yang gacor-gacor kok. Rahmat Irianto aja menurut gue layak guys. Gak tau kenapa nih antipati banget ya sama pemain lokal deh sekarang nih. Rahmat Irianto aja bagus guys menurut gue ya. Kalau pelatihnya bagus sama bagus aja cuy.
Ya guys, yang belum follow nih. Tapi ya kita nggak ada nobaran lagi sih, ini berarti Indonesia nobar terakhir guys. Nobar terakhir Indonesia nih guys, nggak ada beras lagi nih. Kartu merah bisa cancel ya, itulah gimana ya. Boomer PSSI yang nentuin, nah itulah. Kita emang kualat Kanjuruan juga sih menurut gue. Kualat Kanjuruan guys. Selama itu nggak beres ya. Masih ada FIFA Sandbang ya, semoga ya. Semoga ada perombakan yang bener-bener niat gitu untuk menyambut FIFA ASEAN lah. Soalnya kalau masih gini-gini aja taktikalnya Herman, aduh, susah. Jujur seru zaman ngejar Pildun dulu ya coy. Nah, kita akan selalu nginget-nginget masa itulah, kita beneran pernah hampir Pildun coy. Bersama Sintayong ya. Gua dulu nggak relate tuh sama orang-orang yang dikit-dikit Sintayong, tapi sekarang ngelihat performa pelatih lain kayak gini sih emang kita kualat ya kayaknya deh. Rido mandi kembang, bukan salah Rido sepenuhnya guys. Taktikal ya tuh. Taktikal dan chemistry sama partnernya yang ini nggak jalan.